Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 basis data ingin menyampaikan video penjelasan mengenai aplikasi input data mahasiswa Departemen Matematika Universitas Negeri Padang menggunakan aplikasi Microsoft Access. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Microsoft Access. Nah, langkah pertama kita klik blank database. Nah, untuk blank database ini kan ada tersedia tabel 1, ini kita close terlebih dahulu. Nah, untuk tahap yang pertama kita akan membuat yakni tabel. Nah, untuk membuat tabel, langkah-langkahnya kita klik menu create, lalu kita klik tabel design. Nah, di tabel design ini ada 3 kolom, ada field name, ada data type, ada description, ini opsional. Kemudian untuk field name ini untuk tabel 1 itu kita akan menginputkan data mahasiswa. Nah, di sini kita bikin ada name. Nah, untuk tipe datanya sendiri itu adalah number. Nah, di sini untuk name boleh kita kasih sebagai primary key-nya karena name itu akan berbeda dari setiap mahasiswa. Nah, kemudian kita bikin nama. Untuk nama di sini tipe datanya short text, selanjutnya tahun masuk. Ini juga short text. Selanjutnya ada prodi. Nah, di sini karena di Departemen Matematika Universitas Negeri Padang ada prodi matematika dan juga prodi pendidikan matematika, maka kita akan bikin ada pilihannya. Nah, di sini dapat kita klik lookup wizard. Nah, selanjutnya I will type in the values that I want. Nah, klik next. Nah, di sini kita bikin ada pilihannya pendidikan, matematika, kemudian ada matematika. Nah, karena ada 2, langsung klik finish. Nah, selanjutnya input nama dosen PA. Ini short text juga. Selanjutnya semester. Ini tipe datanya juga short text. Selanjutnya jumlah SKS. Ini juga short text tipe datanya. Selanjutnya ada IPK. Ini tipe datanya juga short text. Selanjutnya asal sekolah. Ini tipe datanya juga short text. Selanjutnya jalur masuk. Nah, di sini untuk jalur masuk juga ada 3 jenis jalur masuk. Ada SNMPTN, ada SBMPTN, ada jalur mandiri. Sehingga kita dapat memilih lookup wizard sehingga nanti akan tersedia beberapa pilihan tadi. Kemudian klik I will type in the values that I want. Next. Nah, kita bikin pilihannya ada SNMPTN, ada SBMPTN, kemudian ada jalur mandiri. Nah, udah, lalu kita klik next. Nah, di sini ada apakah kita akan mengkliknya dengan ada limit atau tidak gitu. Kalau ada limit tulis, ini kita hanya dapat mengklik satu pilihan saja di antara 3 tadi. Nah, karena di sini jalur masuk, maka kita akan klik limit tulis. Nah, sedangkan ini itu kita dapat memilih beberapa, 1 atau lebih dari pilihan tadi. Nah, lalu finish.
Nah, selanjutnya ini ada UKT. Untuk UKT sendiri itu kita pilih tipe datanya currency. Nah, currency ini akan secara otomatis secara otomatis dibikinkan RP di depan angka biaya dari UKT sendiri. Nah, di sini kita juga dapat memilih decimal place-nya. Kita ambil 2 digit belakang koma. Selanjutnya kita juga inputkan di sini apakah mahasiswa itu menerima beasiswa atau tidak. Jadi kita pilih tipe datanya yes or no. Nah, yang terakhir ada alamat domisili. Nah, di sini juga short text. Nah, untuk tabel pertama ini udah selesai untuk data mahasiswa. Kita save. Nah, ini tabel mahasiswa. Oke. Nah, selanjutnya kita buat lagi tabel lain, tabel mata kuliah. Caranya sama dengan yang tadi, kita pilih menu create, lalu kita bikin tabel design. Nah, di sini ini adalah tabel mata kuliah. Nah, boleh kita ambil opsinya ada kode mata kuliah. Ini tipe datanya short text, kemudian mata kuliah. Nama mata kuliahnya apa? Ini juga short text. Selanjutnya NIM. Ini juga short text. Selanjutnya dosen pengampu. Dosen pengampu. Ini juga short text. Selanjutnya jadwal kuliah. Ini juga short text. Selanjutnya waktu. Nah, karena waktu di sini tipe datanya itu ada pilihannya, yakni date or time. Nah, selanjutnya lokal. Ini juga short text. Selanjutnya SKS. Nah, di sini itu sebagai primary key-nya dapat kita pilih kode mata kuliah karena setiap mata kuliah itu berbeda-beda. Jadi pembedanya di sini. Ini jadinya primary key-nya. Nah, selanjutnya kita bikin lagi tabel yang ketiga. Kita create lagi, kemudian tabel design. Yang ketiga yakni ada tabel nilai. Nah, untuk tabel nilai itu ada kode mata kuliah. Nah, untuk tipe datanya itu short text. Selanjutnya mata kuliah. Ini juga short text. Selanjutnya ada nama. Ini juga short text. Kemudian ada NIM lagi. Ini juga untuk NIM itu tipe datanya number. Nah, karena di sini NIM itu adalah berbeda-beda setiap mahasiswa, maka ini adalah primary key-nya. Nah, selanjutnya semester. Nah, untuk semester itu kan maksimalnya ada 14 semester. Nah, di sini kita dapat lakukan pemilihan dari semester 1 sampai 14. Kita klik lookup wizard. Selanjutnya I will type in the values that I want. Lalu next. Ini kita bikin pilihannya ada 1 sampai 14. Nah, udah. Lalu next. Nah, di sini karena untuk semester tentu hanya dapat kita isi 1. Maka kita klik limit to list. Nah, lalu finish. Nah, selanjutnya tugas. Untuk nilai tugas
Ini untuk tipe datanya number, kemudian nilai UTS, ini juga tipe datanya number, kemudian nilai UAS, ini tipe datanya juga number. Nah, selanjutnya ini ada nilai keaktifan, ini juga tipe datanya number. Selanjutnya ada jumlah nilai. Nah, untuk jumlah nilai sendiri, itu kita pilih untuk tipe datanya calculate. Nah, calculate. Nah, di sini kita bakal memasukkan rumus. Nah, untuk proporsi atau presentasi masing-masing nilainya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini kita bikinkan keaktifan, itu nilainya 10%, jadi keseluruhan dikali 10%, kemudian ditambah dengan nilai tugas. Nah, nilai tugas presentasinya juga 10%, kita kali 10/100 ditambah dengan nilai UTS. Ini boleh UTS-nya 40% atau UAS-nya juga 40%. UTS kali 40/100 ditambah dengan nilai UAS dikali 40/100. Oke, udah cukup nilainya 100%. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah rata-rata nilai. Rata-rata nilai. Ini kita pilih tipe datanya juga calculate. Nah, untuk rumusnya ini jumlah nilai kita bagi 4, karena ada nilainya tadi, ada tugas, ada UTS, ada UAS, ada keaktifan, dibagi dengan 4, jadi rata-ratanya itu. Nah, ini untuk tabel 1 kita save. Nah, untuk namanya boleh di sini tabel nilai. Klik OK. Nah, selanjutnya untuk tabel terakhir. Untuk tabel terakhir itu ada tabel pribadi dari mahasiswa. Kita klik lagi menu create, kemudian tabel desain. Nah, di sini kemudian untuk yang pertama ada nama, untuk tipe datanya short text. Selanjutnya ada tempat lahir, ini juga short text. Selanjutnya tanggal lahir, ini untuk tanggal lahir. Untuk tipe datanya kita ambil date or time. Selanjutnya agama. Nah, untuk agama di sini karena agama itu ada pilihannya, kita boleh ambil lookup wizard. I will type in the values, kemudian next. Nah, di sini boleh kita masukkan agamanya, ada Islam, ada Kristen,
ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Nah, next. Nah, karena agama orang itu pasti ada satu, maka kita klik limit tulis. Nanti akan terpilih hanya satu dari 5 agama tadi. Nah, selanjutnya jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin itu ada pilihannya perempuan atau laki-laki. Kita klik look up wizard, lalu type, kemudian next. Nah, di sini laki-laki, kemudian ada perempuan. Kita klik next. Nah, karena jenis kelamin pasti ada satu, maka limit tulis, finish. Nah, selanjutnya nick KTP. Nah, untuk nick atau KTP ini kita dapat pilih tipe datanya itu number. Nah, selanjutnya nomor telepon. Nomor telepon itu juga dapat dipilih tipe datanya number. Nah, oh ya, karena di sini ada primary key. Nah, pasti nick KTP setiap orang itu berbeda-beda, maka primary key-nya adalah nick KTP. Selanjutnya nomor telepon udah. Boleh kita masukkan juga email. Ini short text. Selanjutnya alamat. Ini juga short text. Nah, untuk tabel 1 ini kita save. Nah, kita ubah namanya jadi tabel pribadi. Nah, kita klik OK. Nah, di sini udah selesai untuk pembuatan tabel. Di sini ada disajikan tabel mahasiswa, ada tabel mata kuliah, kemudian ada tabel nilai dan tabel pribadi. Jika sebelumnya kita sudah membuat tabel dan form, selanjutnya kita akan membuat queries. Sebelum membuat queries, kita harus membuat relationship antar tabel yang sudah kita buat. Caranya itu, yang pertama kita klik database tools, selanjutnya kita klik relationship, selanjutnya klik add tables, selanjutnya kita akan menambahkan tabel-tabel yang akan kita inginkan, yaitu tabel pribadi, tabel mahasiswa, tabel matkul, dan tabel nilai. Setelah itu kita klik close. Tabel-tabel ini kita bisa tampilkan semua isinya dengan klik size to fit. Selanjutnya kita akan menghubungkan relationship pada tabel-tabel ini. Tabel pribadi dengan tabel mahasiswa dihubungkan dengan nama. Kita klik create. Selanjutnya dari tabel mahasiswa ke tabel matkul dihubungkan melalui name. Kita klik create. Dan dari tabel matkul ke tabel nilai dihubungkan dengan kode mata kuliah. Caranya itu kita klik tabel mata kuliah lalu kita seret ke tabel nilai. Lalu selanjutnya kita klik create. Maka begitulah cara membuat relationship-nya. Lalu kita close. Do you want to save this change? Kita klik yes. Selanjutnya baru kita buat queries. Yang pertama kita klik menu create. Selanjutnya query design. Selanjutnya kita akan memilih lagi tabel yang akan kita inginkan, yaitu tabel mahasiswa, tabel matkul, tabel nilai, dan tabel pribadi. Di sini dapat terlihat bahwa tabel-tabel ini memiliki relationship yang sudah kita buat tadi. Bisa kita rapikan dulu.
Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk queries yang pertama kita akan buat yaitu queries pribadi. Queries tabel pribadi. Caranya itu kita klik atribut-atributnya, yaitu nama, tempat lahir, tanggal lahir, tempat lahir, agama, jenis kelamin, nik, nomor telepon, email, serta alamat. Jika kita sudah klik semua, selanjutnya kita pilih tombol Run. Selanjutnya, untuk membuat query, pertama kita klik menu Create, selanjutnya kita pilih Query Design. Setelah itu akan muncul pop-up seperti ini. Selanjutnya kita akan pilih tabel yang akan kita pakai untuk membuat query. Yang pertama itu ada tabel mahasiswa, tabel matkul, tabel nilai, dan tabel pribadi. Selanjutnya kita close dan akan menampilkan relationship yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya untuk membuat queries, sebagai contoh untuk tabel pribadi kita klik 2 kali pada nama, tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin, nik KTP, nomor telepon, email, serta alamat. Selanjutnya setelah kita inputkan hal-hal yang mau dibikin query, selanjutnya kita klik Run. Maka akan muncul tabel seperti ini. Tabel yang ini sudah berisi data-data yang sudah kita inputkan tadi. Untuk queries-queries yang lainnya, caranya sama seperti yang tadi, yaitu klik menu Create, Query Design, kita klik tabel-tabel yang akan kita pakai, dan kita klik lagi semuanya. Lalu kita klik Run. Maka akan keluar tabelnya. Baiklah, setelah kita membuat tabel, langkah selanjutnya adalah kita membuat form. Nah, untuk membuat form, caranya itu pertama kita pilih tabel yang akan kita jadikan form. Misalnya di sini saya pilih tabel mahasiswa, lalu kita pilih menu Create, lalu kita pilih menu Form. Maka akan secara otomatis data pada tabel itu akan berubah menjadi form. Nah, untuk memperindah bagian form ini, kita bisa mengeditnya dengan cara klik kanan pada bagian atasnya, lalu pilih Design View. Nah, pada bagian ini kita bisa merapikannya. Cara untuk merapikannya itu juga kita bisa pilih menu Arrange, lalu kita pilih Remove Layout. Setelah remove layout, kita bisa pindahkan posisi ini, misalnya seperti ini. Kita pindahkan ke bagian samping sini. Lalu kita bisa remove layout. Kita panjangkan untuk alamat domisili ini sampai ke sini. Nah, setelah itu untuk merapikan nama-namanya itu kita bisa klik pada ini seperti ini. Misalnya kita blok bagian sini. Lalu kita pergi ke menu Home, lalu kita ubah di sini menjadi Times New Roman. Times New Roman. Lalu kita pilih bagian hurufnya itu adalah 12. Lalu bisa kita tebalkan. Lalu pada bagian ini juga sama, kita blok seluruh ini. Kita pilih Times New Roman. Ini 12. Lalu kita boldkan. Nah, mungkin kita juga bisa ngeblok untuk semuanya ini. Tunggu.
tuh, kita blok semuanya ini. Kita pilih tulisannya sama seperti sebelumnya, yaitu Times New Roman, besar hurufnya 12. Nah, setelah itu coba kita lihat dulu tampilannya ya. Nah, sudah seperti ini. Nah, kita juga bisa memperindahnya lagi dengan cara misalnya pada bagian bawah ini kita beri footer. Kita tambah sekitar segini. Kita juga bisa memberikan warna pada footer ini. Misalnya kita pilih warna hitam. Nah, pada bagian atas kita juga bisa mengubah ini. Misalnya ini kita ubah jadi form data mahasiswa. Ini kita ubah juga hurufnya pada menu home jadi Times New Roman sekitar 14. Terlalu kecil ternyata. Ini kita lihat 20. Ya, lalu kita boldkan. Nah, pada bagian ini juga bisa sedikit kita perpanjang. Lalu bagian ini kita blok. Sedikit kita turunin biar dia ke tengah. Lalu bagian ini juga bisa kita beri warna. Kita misalkan kita beri warna biru. Lalu untuk tulisannya kita beri warna putih. Nah, coba kita lihat tampilannya ya. Diklik kanan lalu form view. Nah, bagus. Nah, oh iya, satu hal lagi. Untuk semakin mempermudah kita untuk melakukan pekerjaan, kita bisa tambahkan pada bagian bawahnya ini tuh beberapa item atau beberapa tombol, yaitu dengan memilih form design ini, lalu kita pilih bagian button. Lalu kita misalnya pilih di sini. Lalu di sini kita pilih pertama itu yaitu adalah simpan. Lalu next, ini bisa kita ubah menjadi simpan. Lalu next, ini biarin, lalu finish. Nah, lalu kita buat lagi buttonnya yaitu hapus. Kita pilih ke record operation, lalu delete record. Next, lalu kita pilih di sini hapus. Next dan finish. Lalu kita bisa tambahkan lagi buttonnya, yaitu button untuk kita menginput data baru kita ke record operation, lalu ke add new record. Next, lalu ini bisa kita ubah jadi baru. Next, finish, lalu kita tambahkan lagi bottom ke bagian form operation untuk tutupnya ya. Lalu kita pilih close formnya. Next, lalu ini kita ubah namanya menjadi tutup. Next dan finish. Setelah itu bisa kita rapikan. Kita taruh sekitaran tengah ini aja mungkin ya. Ini bisa kita taruh di bagian sini, kita rapikan. Nah, sebelum itu ada juga beberapa button yang harus kita tambahkan, yaitu bagian di record navigation bisa kita pilih go to next record. Kita next, lalu next, finish. Nih, ini untuk kita ke data selanjutnya, untuk melihat data setelahnya. Lalu jika ada ini, kita juga harus mempunyai button untuk go to previous record pada record navigation. Next, finish. Ini bisa kita rapikan sesuai selera.
semana ya bagusnya. Ini coba kita turunin dulu untuk merapikannya. Nih kita rapikan sebesar kotak ini aja sebagai tumpuan. Tombol simpannya juga. Untuk tombol hapus juga kita jadikan kotak-kotak ini sebagai tumpuan. Tombol barunya juga kurang besar ya. Oke. Geser sedikit, ini lebih gede. Ini bentar. Nah seperti ini. Lalu ini mungkin bisa kita blok ini, kita ketengahkan dikit sekitar segini. Lalu tulisannya juga bisa kita perbesar dengan menyamakannya, the Times New Roman. Kalau kita boldkan, lalu kita juga bisa memilih warna untuk ininya. Warna untuk setiap ininya bisa kita pilih juga. Kalau kita pilih warna biru. Mungkin karena kurang jelas, kita bisa ubah huruf menjadi putih. Dah. Mari kita lihat form view-nya lagi. Mungkin bisa kita naikin lagi. Nah, coba kita lihat form view-nya lagi. Nah, sudah indah jadinya. Oh ya, kelupaan. Kita coba kembali ke desain view. Pada bagian ini coba kita perbaiki dulu, sepertinya tidak berspasi kan. Ini sini bisa kita tambah spasi. Terus NTA, spasi, alamat domisili. Nah, pada bagian alamat domisili ini bisa seperti ini. Kita kasih spasi, terus jumlah SKS. Kita kasih spasi, asal sekolah, jalur masuk, bis. Nah, baru kita view kan. Nah, seperti inilah tampilannya jadinya. Oke, ini bagian sini kurang rapi. Tapi tidak masalah, bisa kita ubah lagi. Pada bagian ini bisa kita geserkan. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat form view. Nah, sudah rapi. Jangan lupa kita simpan, save. Kita bisa ubah namanya jadi form mahasiswa. Oke, setelah kita simpan, lalu baik coba kita inputkan data. Saya coba inputkan data saya. NIM, jumlah SKS, nama, IPK, anggap aja ini tahun masuk 2020.
asal sekolah SMA N1. Bangun prodi. Di sini bisa kita pilih prodinya, ada pendidikan matematika dan matematika. Jalur masuk juga bisa kita pilih, ada SNPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Saya dari SBMPTN. Itu dosen PA saya, Pak Subhan. Karena saya beasiswa, jadi saya tidak membayar UKT untuk semester. Saya semester 5 sekarang. Alamat domisili sekarang di Padang. Lalu kita bisa simpan. Nah, ini menunjukkan data sudah disimpan, namun agar data yang setelah kita menyimpan data itu bagian formnya ini langsung kosong, kita bisa mengaturnya. Kalau seperti ini kan kita harus mencet baru dulu, baru dia bisa kosong. Tapi itu kita bisa atur. Caranya pilih design view, lalu bagian ini semesternya kurang rapi, jadi coba kita rapiin dulu. Kecilan aja grupnya. Nah, selesai. Terus pada bagian simpannya, pilih pada bagian event, lalu klik di tombol titik 3 ini. Nah, pada bagian ini kita ketik message box. Lalu di sini kita tuliskan sama dengan kutip data berhasil simpan. Lagi. Lalu pada bagian ini juga kita pilih go to record. Ini bisa kita pilih recordnya yaitu new. Nah, ini bisa kita simpan, save. Setelah kita save, bisa kita close. Ini bisa kita configure lagi. Baik, coba kita simpan. Data berhasil disimpan dan lalu formnya langsung kosong. Nah, inilah bentuk form untuk data mahasiswa. Selanjutnya untuk membuat form pada 3 tabel lainnya itu sama seperti cara kita membuat pada tabel mahasiswa. Kita tinggal klik pada bagian tabel yang kita inginkan, lalu kita tinggal pergi ke menu create, lalu kita buat formnya, dan kita bisa melakukan step-step seperti yang kita lakukan saat membuat form data mahasiswa. Baiklah, selanjutnya itu membuat report dari data. Di sini saya akan menyontohkan yaitu dengan kita mengambil salah satu dari queries. Itu saya mengambil pada data matkul yaitu Cimatkul. Lalu kita pilih menu create, lalu pilih report. Nah, di sini kita bisa mengatur sendiri bagaimana data kita nantinya. Di sini saya akan mengganti namanya dengan data mata kuliah. Selanjutnya ini juga bisa kita edit sendiri. Waktu lokal AS.
Di sini pilih menu pack setup, lalu kita pilih landscape. Selanjutnya kita tinggal merapikan tabel-tabel yang sudah kita edit tadi ya judulnya. Nah, setelah tabel ini kita rapikan, masuk ke menu format. Nah, pada menu format ini kita bisa mengatur ini. Pilih shape outline, transparan, dan begitu seterusnya. Setelah itu kita masuk ke menu Arrange, blok semua kolom, lalu pilih Grid Lines, pilih Box, lalu untuk yang di bawah ini karena dia terpisah, kita blok juga, lalu pilih Grid Lines, pilih None. Oke. Dapat kita lihat previewnya dan preview. Nah, di sini kita lihat halamannya sudah rapi, jadi menurut saya ini sudah cukup. Lalu kita tinggal save. Kita save dengan nama Elmatco. Nah, ini sudah selesai, cukup mudah bukan? Lalu jika teman-teman masih ingin untuk mengeditnya, kita bisa di design view. Di sini kita bisa mengatur judul dan warnanya pun juga bisa kita ganti. Selanjutnya karena ini saya sudah selesai, tinggal kita save. Lalu close. Nah, setelah kita tadi menggunakan mencari report ya, teman-teman bisa report sendiri, menu pada queries ini,
Caranya sama dengan yang tadi dicontohkan. Selanjutnya kita akan membuat switchboard. Nah, dimana kita bisa memilih switchboard ini pada kiri atas laptop. Switchboard. Edit. Di sini switchboard name-nya aplikasi input data mahasiswa Departemen Matematika. Di mana item-itemnya yaitu input data mahasiswa, laporan data mahasiswa, dan ada tutup. Nah, pada input data mahasiswa kita edit itu input data mahasiswa, komennya, perintahnya itu go to switchboard. Lalu switchboardnya karena kita tadi input data mahasiswa, jadi switchboardnya adalah input data mahasiswa, yaitu kita mengambil data pada input data mahasiswa. Oke, selanjutnya pada laporan data mahasiswa, tinggal kita edit teks laporan data mahasiswa, komen, go to switchboard. Lalu switchboardnya itu laporan data mahasiswa. Itu kita mengambil data pada laporan data mahasiswa. Lalu oke. Selanjutnya pada tutup. Dan tutup. Di sini teksnya tutup, komennya exit application, yaitu tutup aplikasi. Oke. Setelah itu kita close. Kita close. Nah, selanjutnya tinggal kita klik switchboard, menu switchboard 2 kali. Akan muncul seperti ini.